Hai sahabat semuanya, di video kali ini kita akan membahas ilmu dan teori komunikasi. Mendefinisikan komunikasi. Frank Dance berhasil mendapatkan 3 poin dari perbedaan konseptual yang penting yang membentuk dasar-dasar komunikasi. Tingkat pengamatan dan keringkasan. Dalam poin ini, definisi komunikasi terbagi 2, bersifat luas atau umum dan membatasi. Tujuan. Terdapat 2 pendefinisian, yaitu pengiriman serta penerimaan pesan dengan maksud tertentu dan tidak memiliki maksud. Penilaian normatif. Beberapa definisi menyertakan pernyataan tentang keberhasilan, keefektifan, atau ketepatan, dan ada pula definisi yang tidak mementingkan penilaian lengkap seperti itu. Definisi-definisi yang berbeda memiliki fungsi-fungsi yang berbeda dan memungkinkan para ahli teori untuk melakukan hal-hal yang berbeda pula. Sebuah definisi haruslah dinilai berdasarkan seberapa baik definisi tersebut dalam membantu akademisi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sedang mereka hadapi. Jenis penelitian yang berbeda-beda memerlukan definisi komunikasi yang terpisah, bahkan bertentangan. Jadi, pendefinisian merupakan alat yang harus digunakan secara fleksibel. Penelitian akademis tentang komunikasi. Barnard Pease menggambarkan perkembangan ini sebagai sebuah penemuan revolusioner yang sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya teknologi-teknologi komunikasi seperti radio, televisi, telepon, satelit, dan jaringan komputer. Dalam sebuah artikel panduan, Robert Craig mengemukakan sebuah visi teori komunikasi yang mengambil sebuah langkah maju yang besar untuk mempersatukan bidang yang agak sedikit berbeda ini dan menunjukkan kerumitan-kerumitannya. Craig menjelaskan 7 dasar tradisional yang memberikan cara-cara yang berbeda dalam membicarakan komunikasi. 1. Retorika. 2. Semiotika. 3. Fenomenologi. 4. Sibernetika. 5. Sosiopsikologi. 6. Sosiokultural. Dan 7. Kritikal. Proses penelitian dalam komunikasi. Sebuah model pasar penelitian. Penelitian adalah penyelidikan sistematis dari pengalaman yang merujuk pada pemahaman, pengetahuan, dan teori. Proses penelitian yang sistematis menggunakan 3 tahapan. Menanyakan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaannya sangat beragam mulai dari definisi, fakta, dan nilai. Pengamatan. Akademisi mencari jawaban dengan mengamati fenomena. Metode pengamatan itu berbeda-beda. Menyusun jawaban. Kaum akademisi mencoba mendefinisikan, menggambarkan, dan menjelaskan untuk menentukan penilaian dan interpretasi tentang yang diamati. Jenis-jenis penelitian. Metode-metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi 3. Ilmu pengetahuan ilmiah. Ilmu pengetahuan seringkali dihubungkan dengan objektivitas, standarisasi, dan generalisasi. Ilmu pengetahuan humanis. Kemanusiaan dihubungkan dengan subjektivitas. Ilmu pengetahuan ilmiah sosial. Para akademisi ilmu pengetahuan sosial menjadikan manusia sebagai objek penelitian. Bagaimana akademisi bekerja? Rasa ingin tahu mengenai suatu topik yang akan diteliti, kesadaran keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan, pemenuhan pengembangan diri untuk memecahkan masalah. Proses menyusun gagasan teori. Para peneliti menyusun dasar teori dari topik yang akan diteliti. Meninjau atau menguji gagasan teoritis. Bentuk paling umum adalah karya konvensi. Umumnya, penciptaan suatu teori dilakukan di komunitas akademisi atau praktisi yang saling berbagi pengetahuan dan susunan praktik umum. Mengajukan karyanya untuk dipublikasikan. Setelah teori dibuat, para akademisi menamai konsep mereka dan mulai membicarakan apa yang akan menjadi rencana selanjutnya. Nah, sahabat, itulah pembahasan mengenai ilmu dan teori komunikasi. Sampai jumpa, sahabat.